belajar dulu itu nggak terlalu mahal. Saya kira dengan cukup 65.000 seperti ini kita sudah bisa hidroponik. Jadi nanti dari belajar sedikit demi sedikit akhirnya ilmunya kan sudah nambah nanti kita kembangkan untuk menjadi skala bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakti Aprowanto, owner dari Adijaya Hidroponik yang beralamat di Jalan Buk Brobos, RT 2 RW 4, Desa Dusun, Kecamatan Ngadile, Kabupaten Kediri, dengan IG Adijaya Hidroponik, Facebook Adijaya Hidroponik, Google Map juga Adijaya Hidroponik, WA 0815 5676 2000. Jadi untuk pemula sistem hidroponik yang cocok itu pakai wick system yang pemula. Karena apa? Seperti yang contoh seperti ini, wick system itu sangat mudah sekali dan simple sehingga bisa diterapkan untuk para pemula. Jadi tidak membutuhkan lahan yang luas dan bisa dipanen sewaktu-waktu. Kalau misalnya kita sudah punya 3 atau 4 itu bahkan bisa digilir. Jadi untuk pemula itu disarankan untuk pakai wick system. Karena wick system itu tidak perlu pengairan yang pakai pompa dan sebagainya. Dia langsung pakai ngambil nutrisinya pakai akar, jadi sangat sederhana sekali lah seperti ini. Jadi sistemnya sangat mudah, cuman kena sinar matahari langsung aja bisa tumbuh. Yang perlu disiapkan, jadi untuk bisa memulai berhidroponik untuk pemula itu memang yang pertama harus niat dulu. Jadi yang ditanamkan untuk para pemula, niat untuk berhidroponik, bertani secara modern. Terus yang kedua itu harus belajar. Jadi belajar di mana saja bisa. Sekarang kan banyak medsos atau channel YouTube, IG dan sebagainya itu bisa. Atau langsung kalau mau ingin langsung belajar praktek langsung di Adijaya juga bisa. Jadi silakan para pemula untuk belajar berhidroponik tanpa usah ragu-ragu, nanti dari kami kita juga ajari. Jadi untuk pemula benih yang tepat, jadi di bungkusnya itu kan ada, dilihat dulu kadaluarsanya. Jadi dilihat dari bungkusnya itu kadaluarsanya sampai berapa. Jadi yang pertama. Yang kedua, jumlah daya tumbuhnya itu juga dilihat juga di situ. Misalnya kita semai untuk kapasitas 100 lubang. Jadi harus dilebihkan 20%-nya jadi menjadi 120. Jadi untuk pembibitan, jadi setelah benih sudah dipilih itu kita harus mempersiapkan dulu untuk persemaian. Jadi persemaian alat-alatnya semua harus disiapkan termasuk sterilisasi bahan, karena itu sangat menentukan sekali. Jadi insya Allah kalau benihnya sudah disiapkan sudah bagus, insya Allah di semaiannya juga bagus. Jadi untuk perawatannya sangat sederhana sekali, jadi cuma tinggal lihat nutrisi atau air nutrisi dicek pakai ppm, pakai TDS. Jadi misalnya kalau ada kekurangan nutrisi tinggal kita tambahkan nutrisi aja. Jadi sangat mudah sekali saya. Jadi bisa dilakukan di rumah juga bisa. Jadi untuk organisasi pengganggu tanaman OPT, kalau kita siapkan sedini mungkin dari peralatannya atau instalasinya kita sterilisasi,
saya kira minim sekali ya. Untuk berhidroponik itu sangat minim sekali OPT-nya, karena sudah dari sejak awal kita sudah siapkan di instalasinya, kita sterilisasi, kita bersihkan, kita semprot dan sebagainya, sehingga seperti OPT itu minim sekali di hidroponik. Berhidroponik itu awal mula yang harus disurvei. Yang disurvei itu kan yang pertama air bakunya, yang kedua sinar matahari atau tata letak lokasi yang akan ditanami hidroponik itu, termasuk suhu. Saya kira suhu bisa dikondisikan lah, misalnya terlalu panas nanti kita siram di lantainya, itu saya kira bisa dikondisikan seperti itu. Jadi untuk awal, jadi nggak perlu banyak ya. Jadi yang penting niatnya dulu untuk berhidroponik itu untuk skala hobi atau belajar dulu, itu nggak terlalu mahal. Saya kira dengan cukup 65.000 seperti ini kita sudah bisa hidroponik. Jadi nanti dari belajar sedikit demi sedikit, akhirnya ilmunya kan sudah nambah, nanti kita kembangkan untuk menjadi skala bisnis. Jadi yang untuk pemula saya kira nggak terlalu butuh modal banyak, yang penting belajar dulu untuk bertanam secara hidroponik. Jadi di Adijaya Hidroponik ini kami di kesempatan, kami dengan senang hati kami menerima dari teman-teman atau calon-calon para petani milenial yang ingin berhidroponik. Monggo kita belajar bareng-bareng di sini. Sini sudah peralatannya, perlengkapannya semua sudah lengkap. Musola juga ada kalau ingin sholat, homestay juga ada lengkap. Warung ngopi-ngopi juga bisa. Monggo dipersilakan, kita tidak ada yang perlu dirahasiakan di sini. Kita terbuka karena rezeki Allah yang mengatur. Tinggal kita niat kita mau dikemanakan, ya kan? Jadi berhidroponik itu jangan asal cuman bawa cangkul, bawa arit ke sawah, ke panas, hendak. Hidroponik ini sangat simpel dan mudah sekali. Bisa dikerjakan dengan bersih dan sehat. Saya kira itu. Monggo silakan kita sharing sama-sama, kita analisa usaha tani kita sama-sama supaya kita tahu keunggulan-keunggulan berhidroponik dengan konvensional atau dengan usaha lain. Kita siap untuk membantu cara menganalisa atau berhidroponik budidayanya kita dari Adijaya siap. Monggo silakan.